Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakannya pada ketaatan dan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang paling mulia rumahnya, di majelis yang paling barokah adalah majelis ilmu, bahwa kita tidak akan pernah merugi yang duduk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan kita, berikan kepada kita kemudahan untuk bisa masuk dan duduk dalam majelis yang seperti ini sampai hari di mana Allah memanggil kita. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada kekasih kita, junjungan kita, qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, masih kita lanjutkan pembahasan tentang Risalatu Fadlil Islam pada halaman yang ke-63. Yang mengikuti di layar monitor silakan untuk melihat di halaman 63. Masih dalam bab yang ke-6, di mana sahibul matan, al-muallif kitab, menjelaskan atau membawakan sebuah hadis wa fis sahih, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man faraqal jama'ata qida shibrin famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah qida shibrin, dengan hanya sejengkal, maka dia mati, kemudian matinya ada pada dirinya sifat-sifat jahiliyah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan daripada hadis yang kita bacakan ini, hadza aidan fil hathi ala luzumil jamaah. Hadis ini juga merupakan perintah untuk senantiasa berada pada jamaah, berada pada jamaati kaum muslimin. Iman faraqal jama'ata qida shibrin, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin walau qalilan, kan sejengkal itu adalah sedikit ya, au adna mufaraqatal jama'ah, atau lebih kurang dari itu, ya, maka mata ala hadza wa lam yatub, kemudian dia mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaati kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah, kemudian dia belum bertaubat, ya, belum bertaubat. Wa hadza fihi fathu majal lima btuliya bi syai'in min asyudzudzati wal mukhalafat bi ayyatuba qabla al maut. Nah, hadis ini terdapat ya fathu majal, ya, bagi siapapun yang diuji dari asyudzudzat, penyimpangan-penyimpangan, wal mukhalafat, dan pelanggaran-pelanggaran, maka hendaklah bertaubat sebelum dia meninggal. Ikhwah fillah, berjamaah dengan jamaati kaum muslimin adalah kekuatan, memisahkan diri adalah kelemahan. Bersama kaum muslimin melahirkan kebaikan dan keberkahan, dan memisahkan diri dari kaum muslimin melahirkan keburukan dan kehancuran. Seekor kambing yang menyendiri dari kelompoknya akan sangat mudah diterkam oleh serigala. Diri kita lemah,
mudah hanyut dan mudah kalah. Tapi ketika kita punya bersama saudara-saudara kita, kaum muslimin yang bersama-sama dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka insyaallah kita akan kuat dengan kebersamaan itu. Kita akan mudah dalam menjalankan sesuatu. Dengan jamaah kita kuat, dengan sendiri kita lemah. Berjamaah ini yang dimaksud adalah di mana kita berjamaah dengan jamaah kaum muslimin, ya, dan kita tidak memisahkan diri dari mereka. Amma idza mata, tapi kalau dia meninggal dunia, qabla ayyatuba, sebelum dia bertaubat kepada Allah atas penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran itu, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka mati dalam keadaan membawa sifat jahiliyah. Kita sudah bahas kemarin ya, di antara bentuk-bentuk karakter jahiliyah itu, seperti mana Nabi SAW sebutkan kemarin, adalah di mana kita al-fakhru bil ansab, di mana kita berbangga-bangga dengan leluhur, wa ta'nu fil ansab, ya, mencela nasab, ya, kemudian wal istisqa bin nujum, mengaitkan hujan turun dengan bintang-bintang, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Itu bagian dari sifat-sifat perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka orang yang ada pada dirinya sifat jahiliyah, di antaranya mufaraqah al-jamaah, ya, mufaraqatan lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dia tidak bertobat sebelum kematian, maka dia mati membawa sifat jahiliyah. Yakni yamutu wa ma'ahu khuslatun min khisal jahiliyah, mati dalam dirinya membawa sifat-sifat jahiliyah. Ikhwah fillah, pada halaman berikutnya di mana muallif kitab membawakan hadis, wa fihi abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Ada hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini dijelaskan abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah masih dengan panggilan cara jahiliyah, sedangkan saya, kata Rasulullah, berada di tengah-tengah kalian. Ini kisah sudah kita sebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa fi hadha fil qissati allati zukirat sabiqan. Hadis ini dari potongan kisah yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam sebuah fi ihdal ghazawat, dalam sebuah peperangan, yatasajara, ada terjadi perdebatan bainal muhajir wal ansar, ya, dari golongan muhajirin dan ansar. Lamma iqtatala asy-syaban, terjadilah pertengkaran di situ. Ahaduma minal muhajirin, yang satu dari kaum muhajirin, wal akhar minal ansar, yang satu dari ansar. Wa kullu minhuma da'a bi jama'atahu, masing-masing memanggil, ya lal ansar, wahai kaum ansar, mana nih orang-orang ansar? Wa ya lil muhajirin, mana nih orang muhajirin? Saya ini orang muhajirin nih. Ya, minta pembelaan. Minta pembelaan. Yang ansar juga mengatakan demikian, yang muhajirin juga mengatakan demikian. Wal muhajiriyyu da'al muhajirin, ya, wal ansar da'al ansar, wa hadha min da'wal jahiliyah. Ini termasuklah, ya, panggilan dan dakwaan jahiliyah, meminta pembelaan dirinya karena kalian ini, yang begitu. Maka Nabi mengatakan wa haula'il muslimun. Di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa haula'il muslimun la yajuzu ayyad'uwa bid'awal jahiliyah. Ayad'u bid'awal jahiliyah, enggak boleh dengan panggilan jahiliyah. Jadi seseorang ketika mengatakan itu dan Nabi mendengarkan, mana kaum ansar, mana kaum muhajirin, ini sifat-sifat seperti ini, Nabi mengatakan abi da'wal jahiliyah, apakah kalian masih melakukan dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Ini kan kabilah ini, ya, loyalitas yang dibangun di atas kabilah, bukan di atas kaum muslimin, ya, bukan di atas Islam. Wa ana baina adhurikum, sementara saya, kata Nabi, masih berada di tengah-tengah kalian.
Nabi masih hidup, kalian tetap melakukan ya di antara sifat karakternya orang jahiliyah. Ditegur oleh Nabi SAW. Ditegur oleh Nabi SAW. Ikhwafillah, ini pelajaran mahal yang bisa kita ambil, bahwa kita dibangun loyal di atas keislaman, di atas agama yang mulia ini, bukan di atas suku, bukan di atas nasab, bukan di atas kesukuan dan kabilah. Nah, lebih menariknya di sini Sahibul Matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan sebuah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Abul Abbas berkata, kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran, setiap sesuatu yang keluar dari panggilan dan sebutan Islam dan Al-Quran, apa dia? Min nasab, dari panggilan nasab, ya, dari panggilan nasab, au balad, dari panggilan sebutan sebuah negeri, Indonesia apa disebutkan gitu ya, au jins atau jenis, au madhab atau mazhab, atau tariqatin atau tariqah, fa huwa min azail jahiliyah, dan itu adalah bagian dari sifat jahiliyah. Ikhwafillah, di sini Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mubayyinan ma hiya jahiliyah, apa yang dimaksud dengan karakter jahiliyah itu. Kata beliau, kullu ma kharaja 'anil islami wal Qur'an, setiap yang keluar dari sebutan Islam dan Al-Quran, fal wajib 'alal muslim, wajib bagi kita seorang muslim, ayantasiba ilal Islam wal Qur'ani wa la yantasiba ilal qabilati awil baladi min babil hamiyati wal iftikhar. Wajib bagi setiap Islam itu, muslim itu adalah untuk berintisab, menisbatkan dirinya kepada Islam saja, anda muslim, ya, dan kepada Quran, tidak kepada kabilah atau sebuah negeri, dari sisi bab al-hamiyah, kesombongan. Kan di antara kesombongan dan Al-Quran itu adalah hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah, wal iftikhar, dan bangga-bangga. Tapi kemudian misalnya kalau antum mengatakan Pak Adnan ini beliau dari Kampar, Adnan Al-Kampari, itu boleh menisbatkan sesuatu ke negerinya agar orang kenal kalau dia dari situ. La ala hamiyata, la ala sabilil iftikhar. Ya, Al-Imam An-Nawawi dari Nawah disebutkan kalau itu kampungnya, ya kan? Disebutkan itu kampungnya. Ingat masalah para ulama juga banyak demikian. Abu Musa Al-Asy'ari dan lain sebagainya. Disebutkan nisbat dia kepada kampungnya, maksudnya di situ agar orang kenal itu asalnya, itu boleh. Tapi untuk iftikhar, untuk bangga-bangga bahwa kami lebih baik dari kabilah itu, ini tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Nah, ini harus kita fahami. Fala yajuz ay ya'tazza bil qabila bal ya'tazza bil Islam. Kebanggaan dia kepada kabilah melebihi dari kebanggaan Islam, tidak boleh. Islam itu lebih tertinggi dari sebutan apapun namanya selain daripada itu. Wala ya'tazzu bil balad fa biladul muslimin kulluha sawa. Negeri kaum muslimin sama. La maziyata li ba'di ala ba'd. Tidak ada keutamaannya. Karena kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah dengan ketakwaan. Illa ma mayyazaha Allahu an ghairiha ka Makkah wal Madinah. Kecuali memang Allah telah sebutkan dan Nabi SAW jelaskan kelebihan negeri itu seperti mana Mekah, Madinah, dan misalnya Al-Haram Palestina, di mana kita salat di Mekah, di Madinah, dan di Masjid Al-Aqsa, itu memiliki keutamaan. Atau dua kota Mekah, Madinah disebut Al-Haram, itu memang Allah sebutkan, Nabi SAW Nabi jelaskan. Tapi amma baqiyatu biladil muslimin fa kulluh sawa. Indonesia, Malaysia, Singapura, apapun sama semuanya. Dimanapun, di Eropa, di Afrika, tidak ada yang menunjukkan maziyah, kelebihan di atas negeri yang lain. Kana fil masyriq, ya, baik itu negerinya berada di timur, atau fil maghrib, berada di arah barat. Wa kadzalika la yu'taddul muslim bin nasab awil bil balad aw bil jins.
Jadi seseorang tidak mengatakan lebih-lebih daripada ya ke nasab negeri atau jins. Fa yaqulu ana arabiyyun wa anta ajami. Tidak boleh. Ini dakwah jahiliyah. Kami orang Arab lebih hebat, lebih mulia dari orang asing. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin. Nahnul Arab wa antumul a'jam. Kami orang Arab, kalian orang asing. Wa nanu afdal wa antum ya dunana. Kalian lebih rendah dari kami. Tidak boleh. Kalau itu digunakan, itu tidak boleh. Ya, mengatakan kami orang-orang Indonesia lebih cerdas, lebih hebat, lebih mulia daripada antum negara ini. Enggak boleh. La fadlah. Kecuali memang tempat yang Nabi sebutkan Mekah Madinah. Untuk tinggal di sana. Kelebihan beribadah itu boleh disebutkan. Hadza la yajuz. Madamal akhar musliman fahuwa akhuka. Selama dia saudara muslim saudaramu. Mau tinggal di Singapura, di Malaysia, di Thailand Selatan, di Filipina, di Mindanao, atau tinggal dia misalnya di mana, di Vietnam atau di Kamboja, ya dimanapun dia muslim saudara kita, dia berhak mendapatkan pertolongan dari kita sebagaimana kita mendapatkan berhak pertolongan dari dia. Kita disatukan sebagaimana kita bahas kemarin bahwa ikatan agama melebihi ikatan nasab. Orang yang keluar dari Islam terputus dari nasab. Contoh, dalam sebuah keluarga muslim, ada satu orang yang kafir. Di dunia saja dia tidak mendapatkan hak waris, terputus. Makanya di antara kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, ketika dia mengatakan innahu min ahli, ya kan? Dia keluarga saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena perbuatan anak dia yang mendustai akidah agama dan risalah yang dibawa oleh ayahnya, memutuskan hubungan nasabnya. Jelas ya? Ini yang mesti kita jaga, ikhwah fillah. Kita dan anak keturunan kita jangan sampai keluar dari ini. Karena harapan kita di dunia bersama, di akhirat kita bersama kembali. Ketika terputus ya nasab agama ini, terputuslah nanti segala-galanya. Di dunia terputus hubungan secara agama, yang akan memutuskan hak-hak dia. Jika dia mendapatkan warisan, maka di akhirat apa lagi? Tidak akan ada bagian surga untuknya kalau dia mati dalam keadaan murtad. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah jaga kita dan keturunan kita. Ini yang mesti kita fahami, ikhwah fillah. Ini aneh. Ya, terkadang umat Islam, dia muslim katanya begitu ya. Muslim menikah dengan yang bukan muslim. Ini aneh. Pulang umroh murtad. Gimana ceritanya? Pulang umroh, buka jilbab, murtad. Ini tentu ini semua adalah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah, kita adalah saudara se-Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Pegang syiar ini baik-baik, ayat yang mulia ini. Kita ini beriman dan kita ini bersaudara. Arabun wa ajam, orang Arab, orang asing, ya, jins wa ins, kulluhum ikhwa bil iman wal Islam. Begitu ya, jadi kita ini saudara dan kita ini saudara dalam iman dan Islam. Au madhabin, dijelaskan di sini ya, minal madhahibil ulama kal Hanafi wal Maliki wal Syafi'i wal Hanbali wal Zahiri wa ghairiha la yajuz an nata'assaba laha. Begitu juga dengan mazhab, berta'assub dengan mazhabnya yang paling benar, mazhab lain salah, tidak betul. Kelompok kami yang paling benar, kelompok antum salah juga tidak betul. La yajuz an nata'assaba laha, innama na'khudhu bid dalil. Ikhwah fillah, pelajaran mahal dalam bermazhab. Kita tidak boleh berta'assub, fanatik, buta kepada satu mazhab. Innama na'khudhu bid dalil. Kita ambil perkataan dalam mazhab itu berdasarkan dalil. Bukankah para ulama mereka para pendiri mazhab sendiri pun, kalau kita katakan pendiri mazhab yang dikatakan kepada mereka sebagai pendiri mazhab,
Kalaulah seandainya ada perkataan saya menyelisihi daripada perkataan Nabi, tinggalkan perkataan saya demi perkataan Nabi. Bayangkan. Kalaulah seandainya perkataan saya menyelisihi perkataan para sahabat, tinggalkan perkataan saya demi perkataan para sahabat. Mereka tidak ta'assub, memiliki dada yang sangat lapang di dalam bab ini. Tapi ada yang datang hari ini pun demikian. Tidak seperti mereka. Maka ikhwafillah rahimakumullah, innama na'khudhu bid dalil ma wafaqad dalil akhadna bih. Yang sesuai dengan dalil yang sahih di pendapat itu, maka kita ambil. Sawan kana qaula imamina atau qauli ghairihi, baik itu perkataan imam mazhabnya atau perkataan yang lainnya. Wa qulul ulama a'immah walillahil hamd, seluruh ulama mereka adalah imam dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulama ahlus sunnah a'immah, setiap ulama ahlus sunnah itu mereka imam, pemimpin. Fa Abu Hanifah imamun lana, Abu Hanifah imam bagi kita semuanya. Wa Syafi'i ya, wa Malik wa Ahmad a'imma lana, mereka semua ulama-ulama hebat dan imam bagi kita bersama. La natafarraq, tak kita berpecah belah. Anta syafi'iyun wa ana hambaliyun, tak boleh kita memisahkan diri bahwa dia ini adalah hambali, hambali itu adalah wahabi, mereka itu menakutkan, tak boleh. Menfitnah begini tak boleh. Ya, dia adalah maliki dan seterusnya. Ana hanafiyun wa anta hambaliyun, saya adalah hanafi dan kamu adalah hambali, wa kadza dan begini-begini. Nahnu nattabi'id dalil. Ya, mereka kita semua mengikuti dalil. Mazhab Hanafi mengikuti dalil, Al-Maliki mengikuti dalil, ya, Syafi'i juga demikian. Idlaha lana dalil sawan kana ma imami atau imamika fawal muttaba. Siapapun yang telah menunjukkan dalil yang sahih dalam sebuah permasalahan, imam saya dan imam kamu itu yang mesti kita ikuti. Saya dan antum semua kita mengikuti siapa yang ma'ahud dalil. Wala nata'assab li ra'yi imamin atau madhabi imam. Tidak boleh kita berta'assub dengan pendapat imam atau madhab seorang imam. Bal natamassak bil haqq, tapi yang menjadi sandaran pegangan kita adalah al-haq, kebenaran. Ikhwafillah, itu yang mesti kita pahami bersama. Jangan sampai kita berpecah belah, ya, disebutkan karena para ulama ini dan itu, ya. Au tariqatin au min turuqis sufiyah, misalnya dari bentuk tariqat, ya, jalan seperti sufiyah. Fasufiyatu lahum turuq, dan orang sufi itu memiliki jalan-jalan. Kullu ta'ifatin laha tariqa wa laha syekh, masing-masing ta'ifah karena sufi itu juga berkelompok-kelompok memiliki ya syekh. Wa hum yata'assabuna haladzil asya', mereka ta'assubnya bukan main. Kanaqsyabani, At-Tijani, Al-Burhani, Al-Qadiri ila ghairi zalika, ya lahum turukun kathiratun. Wal Islam laisa fihi inkisamat, tidak ada pembagian-pembagian. Al-Islam huwa islamu wahid, Islam itu adalah satu. Wal muslimuna ikhwah, dan orang Islam itu adalah saudara. Laisa hunaka naqsyabandiyun wa qadiriyun wa burhaniyun wa ghairi dzalik, tidak disebutkan Islam naqsyabandi, qadiri dan burhani. Kullu hadhihi min kaidi syaitanil muslimin, ini semua adalah cara dan tipu daya syaitan bagi kaum muslimin. Al-wajib alal muslimin ay yakunu jama'atan wahidatan wa ya'malu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bima alaihi salafuhumus salih. Yang wajib bagi kita menjalankan agama mulia yang mulia ini berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh as-salafus salih. Fa huwa min azail jahiliyah, ya, ini maksudnya adalah kullu hadhil umur yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah innaha min azail jahiliyah, ayu wa man ta'azza bi azail jahiliyah fa'idduhu bihinna fa'idduhu bihani abihi wala taknu. Ini masuk kepada kategori ya berbangga-bangga dengan jahiliyah, ya, kita mengatakan hal-hal yang seperti itu. Ikhwafillah
rahimakumullah. Nah, terakhir sahibul matan mu'alif kitab pada halaman ke-66 ini menjelaskan tentang bal lam ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun, ketika terjadi perselisihan antara seorang ansar dan muhajir dan ansar, faqala al muhajiriyu, maka dia berkata, seorang muhajirin berkata, ya lal muhajirin, ini panggilan wahai kaum muhajirin. Wa qala al-ansari ya lal ansar, ini panggilan untuk mereka yang kaum ansar. Qala abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, Nabi mengatakan, apakah masih ada panggilan jahiliyah seperti ini sementara saya berada di tengah-tengah kalian? Wa ghadiba lidzalika ghadban syadidan, Nabi marah sekali dengan kejadian itu. Ikhwa fillah, wa ma'a anna lafzal muhajirin lafzun syar'iyyun, bahwa lafaz muhajirin itu adalah lafaz syar'i, arti muhajirin ansar itu Allah sebutkan, ya, Allah sebutkan. Wa lafzul ansar lafzun syar'iyyun aidan, lakin la yajuzu an nata'azza bil ansar wal muhajirin, fal muhajiruna wal ansar ikhwah. Muhajirin ansar itu bersaudara, wahum jama'atun wahidah, mereka itu satu jamaah, la nufarriq bainahum, kita tidak pisahkan ni muhajirin ini ansar, ni muhajirin ini ansar, fanantasib li ba'dihim wa natrukul akhar, kita intisab kepada satunya kemudian kita tinggalkan yang lainnya. Kulluhum ikhwanuna, dan semua kita adalah bersaudara. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya coba sedikit menjelaskan tentang, barangkali ada yang mengatakan, bolehkah kita menisbatkan diri kita kepada as-salaf seperti mana disebutkan dalam kitab ini tadi, ya, seperti mana disebutkan fatamassaku ya ay'amalu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bima alaihi salafuhum as-salih. Nah, di sini bolehkah kita menisbatkan diri kepada salaf dan memakai gelar as-salafi? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, na'am, tidak tercela orang yang menunjukkan mazhab salaf, menisbatkan dan menyandarkan diri kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu darinya, karena mazhab salaf tidak lain adalah kebenaran. Al-Imam As-Sam'ani berkata dalam Al-Ansab, as-salafi dengan huruf sin dan lam yang berharakat fathah dan huruf akhirnya fa, merupakan penisbatan kepada salaf dan menempuh mazhab mereka menurut apa yang telah engkau dengar dari mereka. Al-Imam Ibnu Athir mengomentari, ya, ucapan As-Sam'ani tersebut dengan mengatakan, dan dengannya jamaah dapat dikenal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan gelar salafiyah pada sebagian tulisannya. Jadi sebagian orang-orang yang disebutkan oleh beliau kepada mereka yang berpendapat seperti pendapat salaf dalam masalah ya fauqiyah atau keyakinan Allah berada di atas langit. Ini diantaranya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan dalam kitab As-Siyar, maka yang dibutuhkan oleh seorang hafidh hendaknya dia bertakwa, cerdas, dan seorang salafi. Ini disebutkan. Jadi ulama-ulama telah menyebutkan bagian daripada hal yang ditanyakan ini. Beliau juga mengungkapkan dalam kitab As-Siyar tentang Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, orang ini tidak pernah sama sekali masuk ke dalam ilmu kalam, tidak pula ilmu jidal, tidak pula mendalaminya, bahkan dia adalah seorang salafi. Ikhwafillah rahimahullah, ini yang ada di antara ungkapan para ulama tentang menisbatkan diri mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang disebut dengan As-Salafi. Jadi sudah jelas bahwa banyak di antara yang menyebutkan dengan pendapat seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga pernah ditanya, apa pendapat engkau wahai imam tentang orang yang menamakan dengan salafi atau asari? Apakah itu merupakan tazkiyah, pujian terhadap diri? Beliau menjawab begini,
jika benar-benar orang tersebut sebagai pengikut athar atau dan pengikut salaf, maka tidak mengapa. Sama halnya para ulama salaf mengatakan fulanun salafiyun atau fulan athari adalah sebagai tazkiyah di sini wajib. Sebagai tazkiyah di sini adalah wajib. Kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala dalam Mukhtasar Al-Ulu dan Muqaddimah Asy-Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah serta kitabnya At-Tawassul juga menyebutkan hal yang sama. Syekh Shalih Fauzan sebagaimana dalam kitab Ajwibah Al-Mufidah halaman 103, beliau ditanya apa itu salafi, apakah wajib menempuh manhajnya dan berpegang dengannya, beliau menjawab begini, as-salafiyah adalah menempuh manhaj salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi yang utama dalam sisi akidah, pemahaman dan akhlak, dan wajib bagi setiap muslim untuk menempuh manhaj ini. Ini jelas ya? Bagi setiap muslim untuk menempuh jalan ini. Kemudian banyak juga ulama lain yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia dari kalangan ahli ilmu. Yang lain membolehkan penggunaan gelar as-salafi atau as-salafi atau salafiyin. Yang dimaksud adalah orang-orang yang menempuh manhaj salaf dan jalan yang mereka lakukan atau yang mereka lewati. Ikhwafillah rahimakumullah, semoga penyebutan kata salaf atau salafi tidak membuat umat ini berpecah dan justru membuat umat ini bersatu. Berpegang teguh dengan sunnah itu membawa persatuan dan keberkahan, tapi berpegang dan senantiasa melakukan amalan yang menyelesaikan sunnah itu akan memecahkan dan mencerai-beraikan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam keimanan dan keislaman, dan Allah pertemukan selalu dalam al-haq, dan Allah tunjukkan jalan bagi kita untuk senantiasa bisa berpegang teguh dengannya, dan kita menisbatkan diri kita dengan sebutan yang telah disebutkan oleh para ulama bahwa kita bukanlah orang-orang yang suka kepada perpecahan, tapi suka kepada persatuan seperti mana yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas Islam yang sahih dan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas pemahaman as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dan selalu dalam kebaikan. Allah tumbuhkan dan jaga kita semua dalam amal saleh yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.